Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Sri Susanti Dewi dari SD Negeri 1 Semarapura, Klot Klungkung. Kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata platform Merdeka Mengajar Asesmen SD, Paket A. Apakah kalian mengetahui asesmen? Apakah yang dimaksud dengan asesmen? Menurut Brownloot tahun 1984 dalam Asep Jihad dan Abdul Haris, asesmen merupakan proses sistematik pengumpulan, penganalisaan, dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan. Tujuan asesmen sesuai dengan kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu A. Asesmen diagnostik, B. Asesmen formatif, dan C. Asesmen sumatif. Asesmen diagnostik menurut Kemdikbud yaitu asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. B. Asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. A. Asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapor. B. Asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan, langkah pembelajaran, dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Asesmen ini juga termasuk dalam kategori asesmen formatif. C. Asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran. Sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan, berbeda dengan asesmen formatif. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang. Tujuan dilakukan asesmen, mengevaluasi hasil belajar peserta didik, memantau perkembangan belajar peserta didik, menentukan tindak lanjut pembelajaran, memberikan umpan balik kepada peserta didik, menyajikan informasi kepada orang tua, wali peserta didik. Cara melakukan asesmen awal pembelajaran untuk implementasi kurikulum Merdeka. Asesmen kognitif. Ada dua jenis asesmen awal pembelajaran, yakni kognitif dan non-kognitif. Asesmen awal pembelajaran kognitif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi murid terhadap materi pembelajaran. Asesmen ini dapat dilakukan dengan cara memberikan soal pertanyaan dari materi sebelum dan sesudah jenjangnya. Asesmen non-kognitif. Sedangkan asesmen non-kognitif dilakukan dengan memberikan setidaknya 3 pertanyaan, yakni hobi murid, pekerjaan orang tua, dan cara belajar. Dengan mengetahui minat murid, guru dapat menghubungkannya capaian pembelajaran, CP, dan tujuan pembelajaran, TP. Namun guru tentu dapat memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Adanya asesmen ini dapat membantu guru untuk memperjelas pencapaian dan tujuan dari pembelajaran. Asesmen juga membantu guru untuk menerapkan materi pembelajaran dalam kehidupan nyata dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk menunjukkan kemampuan serta keterampilan masing-masing. Penggunaan dan penerapan asesmen diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa.